And I know that you're right, but you should know it. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Baiklah, ini merupakan video kedua di channel Risma Tusadia. Video ini Risma akan menjelaskan tentang apa itu sastra, teori sastra, dan bagaimana cara mengapresiasinya. Baiklah, kita langsung mulai ke videonya. Baiklah, kita mulai dari apa itu sastra? Sastra berasal dari kata susastra, yaitu dari bahasa Sanskerta yang artinya tulisan yang baik. Dan juga ruang lingkup ilmu sastra itu meliputi sejarah sastra, teori sastra, dan juga kritik sastra. Sejarah sastra merupakan bagian dari ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Sejarah sastra memiliki ruang cakupan yang cukup luas, seperti sejarah sastra suatu bangsa, sejarah sastra suatu budaya, serta sejarah sastra suatu daerah. Yang kedua yaitu teori sastra. Kata teori sastra memiliki dua kata, yaitu yang pertama teori dan juga sastra. Kedua kata tersebut berada pada dua kategori kata yang berbeda. Yang dimaksud dengan teori sastra ialah cabang ilmu sastra yang mempelajari tentang prinsip-prinsip, hukum, kriteria, dan kategori karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Yang ketiga yaitu kritik sastra. Kritik sastra disebut juga dengan telaah sastra, kajian sastra, dan juga penelitian sastra. Yang dimaksud dengan kritik sastra adalah mempertimbangkan baik buruknya karya sastra tersebut, serta mempertimbangkan keunggulan dan kelemahan karya sastra tersebut. Ketiga aspek tadilah yang meliputi ilmu sastra, dengan objek karya sastra itu sendiri. Ketika kita membicarakan tentang ilmu sastra, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui sejarah sastranya, kritik sastranya, dan teori sastranya. Ketiga disiplin ilmu tersebut saling terkait dalam pengkajian karya sastra, di mana ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Secara umum, teori adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menetapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Teori merupakan suatu konsep atau uraian tentang hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan dari suatu titik pandang tertentu. Teori sastra dapat dideduksi secara logis dan dicek kebenarannya atau dibantah kesahihannya pada objek yang diamati. Istilah yang tepat untuk menyebutkan teori sastra, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, belum ditemukan. Akibatnya, definisi mengenai hakikat, tugas, dan fungsi dari teori sastra tidak mudah untuk ditemukan. Bahkan ya, istilah-istilah yang digunakan untuk konsep-konsep yang paling mendasar pun berbeda-beda. Setelah mengetahui apa itu sastra dan ruang lingkup sastra, di sini Risma juga akan menjelaskan tentang mengapresiasi karya sastra. Apakah teman-teman di sini ingin mengetahuinya? Apresiasi terhadap suatu karya terjadi melalui berbagai tingkatan. Pada umumnya, para ahli sastra membagi tingkatan tersebut pada 4 bagian, yaitu yang pertama menggemari, yang kedua menikmati, yang ketiga mereaksi, dan yang keempat memproduksi. Pada tingkat menggemari, apresiasi terhadap karya sastra belum terlalu kuat. Lalu pada tingkat menikmati, apresiasi terhadap karya sastra sudah semakin dalam. Dan pada tingkat mereaksi, apresiasi terhadap karya sastra sudah mulai tampak, di mana mampu menafsirkan dan mampu menyatakan keindahan tentang suatu karya sastra itu. Pada tingkat produksi, apresiasi terhadap karya sastra sudah mampu menghasilkan, mengkritik, dan juga mendeklamasikan serta membuat resensi terhadap karya sastra itu. Apresiasi sastra adalah kegiatan mengakrabi karya sastra dengan sungguh-sungguh yang di dalamnya terjadi 4P, yaitu yang pertama pengenalan, yang kedua pemahaman, yang ketiga penghayatan, dan yang keempat penerapan.
Baiklah, mungkin ini saja yang dapat Risma sampaikan pada video kedua Risma kali ini. Dapat disimpulkan dari video tadi adalah dalam ilmu sastra mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama sejarah sastra, yang kedua teori sastra, yang ketiga kritik sastra. Dan dalam mengapresiasi karya sastra terdapat 4 tingkatan, yaitu menggemari, menikmati, mereaksi, dan juga memproduksi. Ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it.